Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Kusnul Arifah dan rekan saya Safira Nurdiansyah. Kali ini akan membahas tentang teori konsumsi dalam perspektif Islam. Konsep penting dalam konsumsi. Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan. Maka sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya, karakteristik dari kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur dalam ekonomi Islam. Adapun karakteristiknya, yang pertama yaitu kebutuhan atau hajat. Tidak selamanya sesuatu yang kita konsumsi dapat memenuhi kebutuhan hakiki dari seluruh tubuh. Maksud hakiki di sini adalah keterkaitan yang positif antara aktivitas konsumsi dengan aktivitas terstruktur dan unsur tubuh itu sendiri. Apabila konsumsi mengakibatkan terjadinya disfungsi, bahkan kerusakan pada salah satu atau beberapa unsur tubuh, tentu itu bukanlah kebutuhan hakiki manusia. Yang kedua yaitu kegunaan atau kepuasan atau manfaat. Bagaimanakah Islam memandang manfaat? Apakah sama dengan terminologi yang dikemukakan oleh para ekonom pada umumnya atau berbeda? Manfaat adalah yang mencakup kemaslahatan, faidah, dan tercegahnya bahaya. Manfaat bukan sekedar kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh anggota tubuh semata, namun lebih dari itu, yaitu manfaat merupakan cermin dari terwujudnya kemaslahatan hakiki dan nilai guna maksimal yang tidak berpotensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari. Adapun perilaku atau karakteristik konsumen dalam ekonomi Islam yaitu ada 4. Yang pertama, konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Yang kedua yaitu konsumen yang rasional atau mustahlik al-aqlani, senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Cara seperti ini dapat mengantarkannya pada keseimbangan hidup yang memang menuntut keseimbangan kerja dari seluruh potensi yang ada, mengingat terdapat sisi lain dari luar sisi ekonomi yang juga butuh untuk berkembang. Yang ketiga itu menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Yang keempat yaitu memperhatikan prioritas konsumsi antara doruriyat atau kebutuhan primer, hajiyat atau kebutuhan sekunder, dan yang terakhir tahsiniyat atau kebutuhan pelengkap. Perbedaan perilaku konsumen muslim dengan konsumen konvensional. Konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa mereka dalam memenuhi kebutuhannya tidak sekedar memenuhi kebutuhan individual atau materi, tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial atau spiritual. Konsumen muslim ketika mendapatkan penghasilan rutinnya, baik mingguan, bulanan, atau tahunan, ia tidak berpikir pendapatan yang sudah diraihnya itu harus dihabiskan untuk dirinya sendiri. Tetapi karena kesadarannya bahwa ia hidup untuk mencari ridha Allah, sebagian pendapatannya dibelanjakan di jalan Allah atau fi sabilillah. Dalam Islam, perilaku seorang konsumen muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah atau disebut hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia atau biasa disebut dengan hablum minannas. Konsep inilah yang tidak kita dapati dalam ilmu perilaku konsumen konvensional. Selain itu, yang tidak kita dapati pada kajian perilaku konsumsi dalam perspektif ilmu ekonomi konvensional adalah adanya saluran penyeimbang dari saluran kebutuhan individual yang disebut dengan saluran konsumsi sosial. Al-Quran mengajarkan umat Islam agar menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah, dan infak. Hal ini menegaskan bahwa umat Islam merupakan mata rantai yang kokoh yang saling menguatkan bagi umat Islam lainnya. Konsep maslahah dalam perilaku konsumen Islami.
Imam Shatibi menggunakan istilah maslahah yang maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Menurut Imam Shatibi, maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada 5 elemen dasar menurut beliau, yakni kehidupan atau jiwa, atau bisa disebut an-nafsu, properti atau harta benda, al-mal, keyakinan atau ad-din, intelektual, al-aqlu, dan keluarga atau keturunan, an-nasl. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut di atas pada setiap individu, itulah yang disebut dengan maslahah. Adapun sifat-sifat maslahah sebagai berikut. Yang pertama, maslahah bersifat subjektif, dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu maslahah atau bukan bagi dirinya sendiri. Namun berbeda dengan konsep utility, kriteria maslahah telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, bila seseorang mempertimbangkan bunga bank memberi maslahah bagi dirinya dan usahanya, namun syariat telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur. Yang kedua, maslahah orang per seorang akan konsisten dengan maslahah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep Pareto optimum, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasannya atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain. Yang ketiga, konsep maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi.